Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 mempersembahkan video praktikum IPA tentang arus dan tegangan listrik. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Listrik merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan power atau daya atau kekuatan yang ditimbulkan karena adanya pergesekan melalui suatu kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas ataupun cahaya untuk menjalankan mesin serta perangkat elektrik. Listrik itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Pada listrik dinamis terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan listrik yang berubah terhadap waktu. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar tersebut bersifat konduktor. Pada percobaan ini, kami akan menguji ada atau tidaknya arus listrik melalui beberapa alat atau bahan sebagai media penghantar listrik. Sebelumnya kami sudah menyusun alat menjadi rangkaian seperti gambar. Media penghantar listrik yang pertama yaitu kawat besi. Kita akan meletakkan atau menyentuhkan kedua kabel positif dan negatif pada besi. Dapat dilihat bahwa lampu menyala terang. Hal ini dapat terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa kawat besi tergolong ke dalam konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya menggunakan media kawat tembaga. Kita akan meletakkan atau menyentuhkan kedua kabel positif dan negatif pada kawat tembaga. Dapat kita lihat bahwa lampu menyala dengan terang. Hal ini dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa kawat tembaga tergolong konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya menggunakan sendok. Kita akan meletakkan atau menyentuhkan kedua kabel positif dan negatif pada sendok. Dapat kita lihat bahwa lampu menyala dengan terang. Hal ini dapat terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa sendok merupakan konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya menggunakan kayu. Dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tidak adanya arus listrik yang mengalir, sehingga dapat dikatakan bahwa kayu tergolong bukan konduktor karena tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya menggunakan grafit yang ada pada mata pensil. Dapat kita lihat bahwa lampu menyala dengan terang. Hal ini dapat terjadi karena adanya
arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa grafit tergolong konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya menggunakan karet penghapus. Dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga dapat dikatakan bahwa karet penghapus bukan tergolong konduktor karena tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya menggunakan kantong plastik atau tas plastik. Dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tidak ada arus yang mengalir, sehingga dapat dikatakan bahwa kantong plastik bukan tergolong konduktor. Selanjutnya menggunakan air garam. Dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tidak ada arus listrik pada air garam. Selanjutnya menggunakan air keran. Dapat kita lihat bahwa lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tidak ada arus listrik yang mengalir. Terakhir menggunakan kertas. Dapat kita lihat bahwa lampu juga tidak menyala. Hal ini dikarenakan tidak ada arus listrik yang mengalir. Percobaan 2. Pada percobaan ini kita akan menguji ada atau tidaknya pengaruh tegangan listrik terhadap beberapa rangkaian listrik yang telah disusun. Pada rangkaian A dapat dilihat susunan kabel hanya terhubung pada satu kutub, yaitu kutub positif pada baterai. Apabila saklar ditutup, tidak ada tegangan yang masuk pada lampu, sehingga lampu tidak menyala. Pada rangkaian B, susunan kabel sudah terhubung pada kedua kutub baterai, sehingga apabila saklar ditutup maka lampu akan menyala, namun dengan intensitas cahaya yang redup. Hal ini dapat terjadi karena tegangan yang diberikan oleh baterai tidak cukup besar. Pada rangkaian C, menggunakan dua baterai dengan susunan kabel yang terhubung pada kedua kutub, sehingga apabila saklar ditutup maka lampu akan menyala dengan intensitas cahaya yang sangat terang. Hal ini dapat terjadi karena tegangan yang diberikan oleh kedua baterai sangat besar. Berikut tabel hasil pengamatan terhadap jenis bahan. Berikut kesimpulan dari kelompok kami.
Demikian video kegiatan praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.